Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini saya minta waktu Bapak sebentar. Wawancara ya Pak. Jadi saya ini ingin mengetahui lebih dalam tentang beberapa teknis dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai salah satu pimpinan di sekolah yang Bapak pimpin itu di sekolah itu. Iya. Jadi ini Pak. Saya ingin tahu tuh bagaimana sih caranya Bapak dalam membuat sebuah identifikasi atau menghadapi kasus lah yang terjadi, baik kasus itu antara guru dengan guru atau guru dengan siswa. Karena sebuah keputusan berarti akan diambil oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah. Jadi itu menyangkut dalam sebuah dilema Pak, atau itu semacam bukan. Kira-kira bagaimana cara Pak menghadapi? Oke, terima kasih Pak Yang. Pertama kita lihat kasus. Yang namanya kasus, apa profesi kita, kemudian kapan waktunya, dan namanya kasus selalu ada. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita bawa ke sekolah, kasus itu banyak kasus itu. Tapi tidak semua kasus mesti kita tangani langsung. Kita kan punya stakeholder. Jadi ada kasus-kasus itu yang mesti kita mengenai bahwa di dalam pimpinan itu tergantung kasusnya. Makanya yang pertama kita lakukan dulu kita mengidentifikasi itu berdasarkan latar belakang. Latar belakang kasus itu apa? Kenapa muncul? Kemudian siapa pelakunya? Dan yang paling utama adalah dampaknya. Dapat dikasih. Kasus itu apakah mesti kita tangani cepat atau mungkin bisa ditunda? Atau mungkin wajib kita turun tangan, atau mungkin bisa didiamkan. Karena ada juga kasusnya yang selesai bukan dengan dikerjakan, maka didiamkan maka selesai. Itu Oke, baik. Seandainya kasus itu merupakan sebuah dilema, arti dilemanya begini. Arti ini menyangkut antara individu dengan seorang, kemudian hubungannya dengan antara individu lawannya kan ini orang banyak. Kemudian ada kasihan dengan kepedulian. Ini kalau Pak menerima seperti itu, mana yang lebih Bapak tekankan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Apakah peraturan atau Bapak lebih kepada sebuah kepedulian? Oke Pak Yoli, ini tergantung dari kita juga. Melihat kasus itu bukan seperti melihat seperti mata uang. Yang ada halaman depan, kemudian ada bagian belakang. Seperti itu. Kasus itu kita secara konkret. Kita tadi semua terkait. Nah, andaikan muncul satu kasus yang sifatnya individu, yang kalau kita biarkan bahwa dampak dengan kawan-kawan yang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah kita coba bicara itu tersebut. Kemudian pada saat bicara kita tidak melakukan semacam intervensi gitu ya, enggak. Tapi kita biarkan, kita minta pendapat dia dulu. Apa yang dia lakukan, kemudian apa dampaknya, kemudian kita coba ajak dia memposisikan diri di posisi kawan-kawan yang lain. Jadi artinya kalau Pak Yuli sudah balik empat kan, nah, seperti itu biasanya. Nah, kalau kita lakukan, otomatis nanti si pelaku, katakan si pelaku kasus itu kan mengenai posisi yang bisa memahaminya. Nah, pada saat dia memahami itu, lalu kita ambil kesepakatan bersama. Kesepakatan pasti sebenarnya adil, karena dia sudah mencoba menempatkan posisinya di posisi orang lain. Begitu. Nanti itu sudah tergambar bagaimana caranya Bapak mengambil sebuah keputusan dalam bayangnya itu lebih efektif. Kemudian tadi saya tertangkap juga bahwasanya dalam pengambilan sebuah keputusan itu atau dari beberapa kasus ada yang Bapak saksikan di saat terjadi kasus atau Bapak jadwalkan. Ya, saya memahami Pak. Kemudian Pak, untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, kira-kira selain Bapak melibatkan dari stakeholder, ada lagi nggak Bapak misalnya orang-orang lain tertentu atau mungkin dari yang tidak Bapak itu gimana? Atau itu ada kasus yang sama di sekolah lain? Ada Pak? Kalau melibatkan itu mungkin agak sulit. Kenapa? Karena kasus sekolah itu pemegang pendidikan adalah kepala sekolah. Jadi kasus sekolah sebaiknya jangan kita bawa ke sekolah. Sebaiknya. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang ada sekolah itu boleh.
Nah, makanya sebisa mungkin proses saya yakin apapun kasusnya, kalau kita lakukan skenario seperti yang kita gambarkan tadi, kita bisa kita selesaikan. Karena semua itu akan ada komitmen. Awalnya seperti apa? Jadi kita kembali saja ke situ. Jadi kita ada yang masa disakiti, kita ada yang masa kesal, kita kembali ke situ. Kita seperti itu, Pak. Ya. Baik Pak, untuk kedepannya Pak, kan apabila kasus itu sudah terjadi sekali atau dua kali, itu Bapak sebagai kepala sekolah itu ada gambaran ini bahwasanya ada nggak semacam pembelajaran yang bisa diambil supaya kasus ini tidak terjadi atau kasus ini bisa diselesaikan. Nah, kira-kira pembelajaran apa nanti yang bisa Pak ambil dari kasus itu? Yang namanya pengalaman, kasus atau apa yang kita alami itu pasti jadi pembelajaran kita. Pasti itu. Sebab apapun yang kita alami itu akan semakin kuat yang kita alami, maka semakin berharga pembelajaran kita dapatkan di tahun-tahun ke depannya. Itu pasti. Jadi karena saya bingung juga Pak ini ya kalau misalnya kasus. Ini kasus itu memang mesti saya komplek tadi. Mesti kita pahami dulu, kita lihat latar belakangnya, kita lihat setelah besar adanya pengakuan yang lainnya, kemudian dampaknya apa. Nah, dari situ kita lihat dulu. Nah, dari situ baru bisa kita gambarkan apakah kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita ke depan atau tidak. Tapi yang pasti, apapun yang kita alami itu pasti menjadi pembelajaran kita di masa depan. Supaya ini menjadi tidak terulang lagi Pak ya. Artinya dalam pengambilan sebuah keputusan, jadi keputusan ini tidak merugikan orang banyak dan juga tidak merugikan pihak sekolah. Tapi kita pun tidak tersangkut di peraturan hukumnya. Pasti kita cuma minimalisir masalah lah. Oke baik Pak, itulah mungkin sedikit gambaran yang ingin saya dapat dari Bapak sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti kami CGP ini guru penggerak ini pun bisa mengikuti, bisa belajar lebih banyak dari seorang guru sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf Bu, minta waktu Ibu sebentar. Bahwasanya saya ingin sedikit wawancara kepada Ibu tentang materi teknik pengambilan sebuah keputusan dari seorang pemimpin. Jadi Ibu kan seorang pimpinan, kira-kira Bu, sejauh yang sudah Ibu lakukan sebagai unsur pimpinan, itu Ibu memiliki semacam permasalahan atau dilema-dilema tentang bawahan Ibu tersebut. Benar tuh Bu? Iya Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu Bu, bagaimana cara kiat Ibu untuk mengidentifikasi kemudian menghadapi masalah atau kasus tersebut sehingga Ibu bisa membuat sebuah keputusan? Nah, sebelumnya Pak, kami itu kan sudah menandatangani di mana namanya kontrak kerja yang melalui itu adalah tupoksi atau tugas fungsi masing-masing staf kami. Nah, di sini jika ada salah satu permasalahan, maka saya terlebih dahulu menggali dulu Pak. Menggali, maka saya mencari dulu permasalahannya ini yang mengakibatkannya apa. Nah, akar masalahnya di mana? Saya harus menggalinya ke sana dulu. Jadi jika ada yang bermasalah, saya tidak akan langsung dicap, oh kamu tidak bisa bekerja, oh tidak. Jadi saya harus mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Ya. Nah, setelah Ibu mengetahui fakta-faktanya itu Ibu, berarti Ibu menemukan antara sebuah kebenaran dan kenyataan. Kalau benar mereka tidak bekerja sesuai dengan tupoksi atau yang Ibu sampaikan atau aturan yang sampaikan, kemudian tapi ada unsur moral di dalamnya, unsur misalnya mungkin karena ada sebuah kepedulian lah atau kasihan lah, seperti itukah pernah terjadi nak sama Ibu? Pernah Pak. Jadi seperti ini, kalau di tupoksi itu kami kan ada namanya aturan itu harus dijalankan. Nah, di sini saya sangat dilema, ada salah satu anggota saya yaitu bagian salah satu staf kami, di mana mereka itu yang ini nih
istilahnya keluarga dari pimpinan saya. Nah, jadi mereka setidaknya jika memandang saya, oh dia apalah gitu, sedangkan saya keluarga pimpinan dia gitu Pak. Jadi sangat dilema, cuman ya kalau saya sebagai pimpinan dia, otomatis saya tetap menyampaikan, misalnya kalau dia salah tetap saya tegaskan. Nah, supaya dalam kasus ini ada keefektifan, nah tentu Ibu punya kiat ya, ini kasusnya supaya lebih efektif, karena dari tadi itu yang namanya tupoksi atau pekerjaan harus diselesaikan. Kemudian satu lagi ini dilema ini, dia ada hubungan kekeluargaan. Kebetulan ini yang satu ini adalah pegawai Ibu ini dari pihak keluarga dari kepala sekolah. Nah, supaya efektif kasus ini bisa secepat, nah gimana triknya Ibu? Yang pernah saya lakukan itu Pak, yang pertama saya mengumpulkan bukti. Jadi nanti ketika saya melaporkan kepada atasan saya harus mengumpulkan bukti biar pimpinan saya yakin. Jadi saya mengumpulkan bukti yang pertama itu dengan melihat CCTV. Jadi di ruangan saya ada CCTV Pak, dan yang mereka ketahui itu CCTV itu mati. Nah, salah satu pelanggaran yang pernah mereka lakukan itu datang selalu terlambat. Dimana jam kerja itu harusnya jam 7.30 udah datang atau udah ngumpul di kantor gitu kan Pak. Jadi mereka datangnya jam 8:30 dengan alasan yang berbagai macam alasan yang seharusnya tidak saya dengar. Namun karena adanya CCTV, setelah saya melaporkan dan ada bukti, dan saya yakin ini membuat pimpinan saya percaya dengan saya, apa yang saya lakukan kepada bawahan saya gitu. Oke, Bu. Jadi kan setelah Ibu kumpul bukti itu, secara sebelum Ibu sampaikan kepada pihak kepala sekolah, artinya kalau seandainya masalah tersebut tidak terselesaikan, baru Ibu sampaikan kepada pihak kepala sekolah. Tapi sebagai seorang unsur pimpinan yang dipercaya oleh kepala sekolah, memegang sebuah amanah menjadi kepala tata usaha, tentu Ibu secara arif membuat sebuah keputusan dulu antara Ibu dengan bawahan Ibu. Nah, kira-kira Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu apakah langsung saat itu, artinya saat kejadian seperti itu setelah mengumpulkan bukti, atau Ibu cari jadwal gitu? Yang biasa saya lakukan Pak, setelah saya mengumpulkan bukti, saya ketika menemukannya langsung Pak, saya langsung Pak. Jadi langsung, karena saya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Contohnya dalam hari kerja itu ada 5 hari. Nah, 5 hari kerja ini di hari yang pertama 1, 2, Senin, Selasa itu mereka udah terlambat. Nah, jika hari ketiga di hari Rabu mereka masih terlambat, maka saya langsung memproses di saat itu Pak, dengan bukti yang sudah saya kumpulkan sebelumnya di hari Senin dan hari Selasa. Jadi keputusan yang Ibu ambil dalam bentuk berupa apa ya Bu? Apa itu Bu? Karena satu orang kemudian rusaklah artinya kira-kira satu orang ini untuk yang banyak kawan-kawan dari anggotanya, kan itu yang berpikirkan tuh. Iya. Kan gara-gara satu orang ini maka yang lain pun akan cemburu. Nah, kira-kira keputusan yang Ibu sampaikan kepada anggota Ibu saat itu, saya ingin dengar seperti apa gambarannya. Yang saya lakukan keputusannya itu Pak, saya bertanya dulu Pak, bukankah contohnya seperti ini ya Pak ya, bukankah kemarin kamu udah terlambat? Di hari Senin kamu terlambat, hari Selasa kamu terlambat, sekarang Rabu kenapa terlambat lagi? Nah, nanti ketika ada alasan yang mereka sampaikan, di sana terjadilah tanya jawab gitu kan Pak. Nah, jadi di sana saya menyuruh mereka kembali membaca tupoksi mereka Pak. Ketat keperaturan gitu Pak. Oke, baik Bu. Baik Bu ya. Di akhir wawancara kita ini, satu kasus yang sudah Ibu dapatkan, kemudian kira-kira untuk ada pelajaran yang bisa Ibu ambil. Artinya untuk kedepannya Ibu bisa menyikapi bahwasanya kasus ini tidak akan terjadi lagi. Jadi kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan Ibu, pelajaran apa yang telah bisa Ibu ambil di saat kasus ini sudah terjadi pada diri Ibu dan Ibu sudah mengambil sebuah keputusan? Yang saya ambil itu Pak, yang pertama mungkin jika ada perekrutan anggota baru gitu Pak ya,
mungkin saya lebih menegaskan jangan mengambil dari keluarga atau orang dalam istilahnya Pak. Tidak usah pakai orang dalam atau melakukan tes mungkin seperti umum, tes wawancara dan yang lain sebagainya. Nah di sini jika kita pakai orang dalam, otomatis ada nanti efek kasihan atau bagaimana. Nah jadi ketika ada masalah kita juga susah menyampaikannya Pak gitu kan. Kemudian satu lagi, saya berharapnya setelah ini pengalaman saya Pak, untuk kedepannya itu yang namanya aturan itu nomor satu. Jadi yang namanya keluarga atau yang punya orang dalam istilahnya kita kesampingkan dulu, kita tetap memegang erat yang namanya peraturan gitu Pak. Jadi demi orang banyak, individu itu harus menjadi patokan bagi Ibu, maksudnya jangan sampai gara-gara satu individu yang lain pun terimbas. Iya. Oke baik Bu, terima kasih Bu wawancara yang singkat ini. Mudah-mudahan Ibu menjadi seorang pimpinan yang betul-betul dicari. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.